محمد وعلى آل سيدنا محمد. ألا يا نازلين على الكثيب من الوادي على المرأى الخصيبين أسبي عنكم الدار فما لي وللبعد المفتت للقلوب. ألا يا نازلين على الكثيب من الوادي على المرأى الخصيبين أسبي عنكم الدار فما لي وللبعد المفتت للقلوب. تروعني الحوادث كل حين وتقصدني مهولة الكروب ولو أني مقيم في حماكم أراكم لم أهدد بالخطوب. ولم أسلكم يا أهل ودي فلا تصغوا لإرجاف الكذوب يرى أني خلي عن هواكم ولم يدري بما بين الجنوب. أحبكم لكم ولما منحتم من الإحسان واللطف العجيب وكم أهدس إلى سر يداكم مواهب دونها رب الأريب. وكم بردت لروحي من حماكم محجبة عن الفطن اللبيب ولي أمل وراها ذا بعيد وذلك أن أصير إلى الحبيب. وأشهدهم مشاهدة وأفنى عن الكون البعيد مع القريب وأن أبكى به بعد التفاني فيا بشرى ما أوفى نصيبي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Masih melanjutkan tentang hadis al-maudhu', hadis palsu. Kemarin kita bahas tentang motif yang mendorong para pemalsu hadis untuk melakukan pemalsuan. Kemarin kita udah bahas panjang lebar. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwasanya ini adalah hadis maudhu'? Sehingga seorang muhaddits memvonis hadis ini adalah hadis palsu. Ya. Artinya memvonis suatu hadis sebagai hadis palsu itu kan nggak gampang, bukan sembarangan. Sebelum kita bahas hadis maudhu', kita bahas namanya hadis matruk.
Hadis matruk ini kan adalah suatu hadis yang mendekati kepada maudhu. Kenapa? Karena periwayatnya itu ya terdapat cacat. Cacatnya apa? Ada track record dia pernah berbohong atau selalu berbohong, sekalipun itu di luar hadis. Ketika dia berbohong di luar hadis, maka rentan sekali untuk berbohong di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW. Sekalipun gak didapetin kasus dia berbohong memalsukan hadis, tetapi kebohongan-kebohongan di luar hadis yang selalu dilakukan, ya itu udah menciderai dia, sifat keterpercayaannya dia gugur, udah nggak bisa dipercaya lagi. Tetapi apa yang dia sampaikan dari hadis Nabi Muhammad SAW, para muhadits mereka nggak lancang mengatakan maudhu, tapi mengatakannya matruk. Kenapa? Karena kehati-hatian para muhaditsin. Ya. Sedangkan kalau ini maudhu, udah jelas-jelas palsu. Mereka dapat memastikan itu. Dan itu bisa dipastikan atau bisa ditelusuri oleh para muhadits dengan bukti-bukti. Ya, itu ada metodenya. Ada metodenya. Di sini disebutkan beberapa, tapi di dalam kitab-kitab yang lebih besar disebutkan lebih dalam lagi. Dan biasanya para muhaditsin itu mereka ahli dalam hal ini. Nah, di antaranya itu di sini disebut qawaid yatamayyiz bihal hadits al-maudhu'. Ada kaidah-kaidah tertentu bisa membedakan mana hadis sahih, mana hadis maudhu'. Pertama, igrar wadhi'ahi bil wad'i sharihan. Si pemalsu mengakui bahwa dia memalsukan hadis. Ya, terang-terangan dia bilang saya memalsukan ini hadis. Kayak kemarin kita sebutkan ada beberapa ulama besar memberikan fatwa dan demi mendukung fatwanya dia bilang saya memalsukan beberapa hadis untuk mendukung fatwa saya. Nah, ini jelas-jelas. Terus juga tentang beberapa fadilah-fadilah daripada surat-surat tertentu dalam Al-Quran. Kata bi'igrar dengan ikrar pengakuan daripada si pemalsu itu sendiri. Nah, yang kedua, terbukti kebohongannya. Bagaimana itu? Al-Kadzib itu kan memberikan suatu berita yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan itu kan bisa diketahui dari beberapa bukti-bukti tertentu. Contoh, saya bilang, saya ketemu sama Habib Abdullah Syatiri, contoh. Ya. Ini omongan berita semacam ini bisa benar bisa bohong. Saya bilang saya ketemu sama Habib Abdullah Syatiri. Tapi begitu saya ditelusurin, ternyata saya lahir kapan? Habib Abdullah Syatiri wafatnya kapan? Beda jauh, beda puluhan tahun. Bagaimana dia ketemu? Kalau saya baru lahir setelah puluhan tahun wafatnya Habib Abdullah Syatiri. Ketahuan omongan saya ini ya berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Saya memberitakan saya ngalamin Habib Abdullah Syatiri, tapi kenyataannya nggak demikian. Karena apa? Terbukti wafatnya Habib Abdullah Syatiri jauh puluhan tahun sebelum saya lahir. Maka ini ucapan udah bisa dibuktikan palsu. Ini sebagai contoh, gitu. Demikian halnya seorang periwayat mengatakan saya telah haddatsani fulan. Haddatsani, tahu artinya haddatsani, memberitahukan secara langsung kepada saya fulan. Beda halnya ketika dia mengatakan na'an. Kemarin kita bahas di mu'anan. Kalau beda halnya kalau dia bilang qala fulan, ya, itu masih ada bentuk tauriyah. Tauriyah tuh bahasa kita tuh disepuh supaya enggak kelihatan kebohongannya. Ya betul qala fulan. Ya, tapi ketika dia mengatakan sami'tu fulan berarti mendengar langsung. Haddatsani fulan, telah memberitahukan kepada saya fulan. Akhbarani fulan, telah memberitakan si fulan kepada saya langsung. Dia bilang begitu. Ternyata ketika ditelusuri beda tanggal. Bagaimana? Si fulan ini yang dia bilang sami'tu minhu, ya, wafatnya tahun sekian sedangkan dia lahir jauh setelah itu. Nah, ini bisa dibuktikan kalimat haddatsaninya bohong. Kalau itu udah bohong,
nggak menutup kemungkinan hadisnya juga bisa dipalsukan. Tapi itu aja udah membuktikan ada maudhu. Sekalipun hadisnya mungkin diriwayatkan oleh orang lain dengan sanad yang sahih, tapi sanad ini maudhu. Sanadnya aja maudhu. Kenapa? Bagaimana dia bilang saya mendengar sedangkan dia nggak ngalamin? Paham? Artinya ada pemalsuan dari sisi sanad. Paham? Nah dari situ ketahuan tuh. Itu kaidah-kaidah untuk bisa membedakan hadis baik itu sanad atau matanya palsu atau bukan. Nah. Terus juga ketahuan hadisnya ini matan hadis adalah hadis maudhu. Dari mana tahu? Ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi. Artinya apa? Ketika beliau seorang utusan Allah, kita bahas di dalam kitab tauhid, beliau adalah sosok yang paling sempurna dalam segala hal. Karena apa? Ya, Allah akan mengutus yang terbaik ya, dari makhluknya untuk dijadikan sebagai panutan di dalam risalah ini. Dan itulah Nabi Muhammad SAW, beliau yang terbaik dalam segala hal. Panutan dalam segala hal, termaksud dalam bahasa. Bahasa Arabnya Nabi adalah acuan. Bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi Muhammad itu adalah acuan untuk bahasa Arab yang lain. Seperti Al-Quran, itu acuan. Ya, artinya apa? Nabi kalau ngomong, nggak mungkin nahunya salah. Nggak mungkin, mustahil. Sebab kalau salah, ini mencederai status kenabiannya. Faham? Sehingga kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh periwayat, nahunya salah, ya nahunya nih nggak sesuai dengan kaidah yang benar, maka bisa dipastikan ini bukan ucapan Nabi. Bukan ucapan Nabi. Itu bakal bilang, oh si periwayat salah bawa ini. Berarti yang benar bukan begitu. Pasti itu bukan ucapan Nabi. Ucapannya si fulan. Ya, yang menyerupai mungkin ucapannya Nabi di dalam sanad yang lain. Tapi nahunya salah. Gak mungkin Nabi membawakan hadis ucapan nahunya salah. Mustahil. Atau lafadznya itu rokik. Rokik itu apa artinya? Dari segi balaghahnya, dari segi nahunya berantakan, mustahil. Dari situ ketahuan kalau ada suatu hadis ya lafadznya itu, lafadznya kalimat-kalimatnya itu apa ya, di dalam ilmu bahasa Arab itu ada masalah, bisa dipastikan ini hadis maudhu. Sebab mustahil Nabi ngucapin semacam itu. Karena apa? Kesalahan-kesalahan dalam hal itu dapat mencederai status kenabian, dan ini mustahil bagi Rasulullah SAW yang sudah terbukti kenabiannya. Berarti cacatnya pada periwayat, dan ucapan itu bukan ucapan Nabi. Faham? Dari situ ketahuan. Rokakatu al-fadhal hadith. Apa bahasa Indonesia rokakah? Bahasa Indonesianya rokakah itu apa ya? Coba lihat di kamus. Rokakah. Allah. Bahasa yang digunakan tuh lemah, rekik. Ibaratnya nih, ente kalau lihat kertas tua tuh, ente pegang gini, rontok. Kenapa? Saking usangnya. Usang, udah buluk, udah rusak, basi gitu. Nah nggak mungkin kalau bahasa yang digunakan bukan bahasa semacam itu, tapi bahasa yang paling bagus. Jelas? Nah, terus juga bisa ketahuan dari segi maknanya juga. Rokakatu makna.
Bisa jadi bahasanya dari segi lafadznya bagus, tapi maknanya berantakan. Apa? Rokaka. Hah? Iya, bukan bahasa yang familiar. Nah, terus juga bisa jadi bahasanya pas, tapi maknanya berantakan. Itu orang-orang yang ahli Arabiyah, yang ngerti bahasa Arab, itu bisa memahami itu. Ini maknanya rokik. Dan juga mustahil, sebab hal semacam ini mencederai status kenabian. Sedangkan kenabian Nabi Muhammad terbukti secara ilmiah. Gak bisa dicederai. Dari situ ketahuan bahwasanya nih, ini bermasalah nih hadis. Gitu. Sekalipun bahasanya tinggi, tapi dari maknanya berantakan, nggak mungkin Nabi bilang. Dari situ ketahuan. Paham? Terus juga nah ini kaidah yang utama dari situ. Nah kemudian yang berikutnya itu beberapa kaidah, bukan kaidah sebenarnya, ciri-ciri. Nah, beda antara kaidah sama ciri-ciri. Kaidah itu kan suatu acuan. Kalau ciri-ciri, ya sifat. Bisa jadi, ya ketika adanya ciri-ciri ini itu hadis maudhu, dan bisa jadi juga enggak. Tapi biasanya kalau ada ciri-ciri ini itu hadis maudhu. Tetapi bukan dengan ciri-ciri ini kita langsung memvonis. Artinya kalau ada ciri-ciri ini bisa kita cium sedikit bau. Tapi memvonis maudhu entar dulu, masih ada kaidah-kaidah lain. Ini yang saya akan sebutkan ciri-ciri. Kalau yang tadi kaidah, acuan. Ya. Satu. Ya, ini ciri-ciri hadis maudhu. Apa itu? Bertentangan dengan akal dan gak mungkin bisa ditakwil. Hadisnya bertentangan dengan akal dan gak bisa ditakwil. Jelas? Gak bisa ditakwilkan. Apakah ini hadis maudhu? Ntar dulu, belum tentu. Tapi biasanya kalau ada ciri ini udah kecium nih, ini hadis maudhu. Sebab nggak mungkin Nabi ngucapin sesuatu yang bertentangan dengan akal. Ya, nggak bisa ditakwil lagi. Nah, biasanya begitu. Tapi ini sekedar ciri-ciri. Apakah kaidah? Belum tentu. Enggak. Sebab terkadang ya akal kita nggak sampai ke situ. Bukan nggak sampai, belum bisa sampai ke situ. Ya. Jadi nanti bakal disebut ini sekedar ciri-ciri. Tetapi acuannya bukan di situ. Acuannya adalah di sanad, diperiksa sanadnya, diteliti. Terkadang kalau memang sanadnya terbukti sahih, sekalipun ya secara kasat mata hadisnya Nabi bertentangan dengan akal, nggak bisa ditakwil, ya patokan utamanya dengan sanad. Sanad itu sahih, ya ini hadis sahih. Bertentangan dengan akal, sekarang bertentangan dengan akal. Belum tentu besok bertentangan dengan akal. Paham? Berapa banyak ayat di dalam Al-Quran, ya yas'alunaka 'anil ahillah. Itu kalau ente lihat tafsirnya, di dalam ayat, saat itu mereka bertanya-tanya bingung dengan hilal. Apa ini hilal? Ayat kauniyah. Tapi nggak dijawab oleh Allah Ta'ala. Kenapa saat itu? Ya, akal mereka belum sampai ke situ. Sehingga dijawabnya agak miring ke yang lain. Qul hiya mawaqitu linnas. Mawaqit untuk menentukan waktu-waktu tertentu. Tapi setelah itu, di masa kemudian ketika teknologi maju, bisa dicerna dengan akal. Ya, apakah kita tolak ketika bertentangan dengan akal? Enggak. Sekarang bertentangan mungkin di matanya ente secara kasat mata, tapi belum tentu kemudian hari. Sebab akalnya manusia terbatas. Sedangkan
kenabian langsung dari Allah Sang Pencipta. Kita nggak tahu. Jelas. Nah, kemudian juga di antara ciri-ciri hadis itu suatu hadis yang maudhu, ya, nanti bakal dapetin itu hadis bertentangan dengan Alkitab was sunnah al-mutawatirah. Dengan aqidah, dengan Alkitab was sunnah al-mutawatirah atau ijma' ulama, sedangkan ini hadis bertentangan dengan itu semua, nggak bisa ditakwil. Ini udah kecium baunya maudhu. Nah, terus juga ini sering dibawa oleh para penceramah. Tahu apa? Perkara sederhana, ya, tetapi ganjarannya kelewat besar. Kita nggak bilang itu hadis maudhu. Ciri-cirinya maudhu seringkali seperti itu. Sedangkan ibadah yang biasa, ya, seperti sholat fardu, pahalanya nggak gitu-gitu amat, gitu. Nah, ini perkara sepele, gede banget pahalanya, lebih dari ibadah yang fardu yang diriwayatkan dengan riwayat sahihah, gitu. Contohnya apa? Itu banyak hadis-hadis yang semacam itu. Seperti yang sering dibawakan tuh, hadis tentang sholat kafarah. Tahu sholat kafarah? Di akhir Jumat bulan suci Ramadan. Ya, makanya orang pada belajarnya dari internet sih, jadinya begini. Begitu. Apa itu? Hadis Nabi Muhammad. Ya. Hadis Nabi Muhammad tentang sholat kafarah. Apa bunyinya? Ini dia. Nah, ini dia. Nih, ada tersebar hadis. Man fatathu shalah fi umrihi walam yahsiha falyaqum fi akhir Jumat min Ramadan wa yusalli 4 rakaat bi tasyahhudin wahidin yaqra fi kulli rak'atin Fatihatul Kitab wa suratul Qadar 15 marrah wa suratul Kautsar kadzalik wa yaqulu fi niyyah nawaitu an usalli 4 rakaat kafaratan lima fatani minas shalah. Wa qala Abu Bakrin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya kafaratu 400 sanah. Hatta qala Ali karramallahu wajhah hiya kafaratu 1000 sanah. Qalu ya Rasulullah ibn Adam ya'ishu 60 sanah atau 100 sanah. Faliman takunu shalah zaidah? Qala takun li abawayhi wa zawjatihi wa auladihi wa aqaribihi wa ahlal balad. Ini hadisnya nih yang sering tersebar kalau udah Jumat terakhir Ramadan dia tuh kesebar nih hadis. Terus dinisbahkan ke Syekh Abu Bakar, Syekh Abu Bakar beri min hadza. Syekh Abu Bakar berlepas tangan dari hadis palsu begini. Gitu. Apa itu? Ada satu riwayat, bunyinya tadi Anda bacakan, barang siapa yang luput darinya, artinya fatathu shalah, ketinggalan salat, kehilangan salat dari umurnya pada saat dia hidup, ya, dan dia nggak bisa mendatanya berapa yang nggak dia lakukan itu, yang dia tinggalkan. Maka hendaknya di akhir Jumat bulan suci Ramadan dia sholat 4 rakaat dengan 1 tasyahud. Dia baca setiap rakaat Fatihatul Kitab, surat Fatihah, dan 15 kali surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar dan surat Al-Kautsar
15 kali. Terus dia katakan di dalam niatnya, nawaitu an usalliyah, saya niat untuk sholat 4 rakaat, kafarah untuk menggugurkan apa yang luput daripada sholat pada umurku ini. Itu dia. Berkata Sayyidina Abu Bakar, aku mendengar Rasulullah SAW bahwasanya ini adalah kafarah 400 tahun, dapat menggugurkan ya sholat-sholat yang hilang selama 400 tahun, kafarah 400 tahun. Sampai Ali karramallahu wajhah bilang, bukan cuma 400 tahun, 1000 tahun. Lihat, 1000 tahun. Dari sini kan kelihatan tuh, amalnya kecil, yuk pahalanya lebay banget, gitu. Ya. Sampai mereka bilang, ya Rasulullah, anak Adam itu hidupnya 60 tahun dan 100 tahun paling lama. Ini yang lebihnya bakal siapa? Katanya, bakal kedua orang tuanya, bakal istrinya, bakal anak-anaknya, dan kerabatnya, dan apa namanya, orang kampungnya. Itu hadisnya kayak gitu bunyinya. Ini hadis maudhu. Dari mana hadis maudhu? Pertama, diriwayatkan tanpa sanad. Ditelusurin mana sanadnya, sampai sekarang kita nggak dapetin. Hanya saja dinisbahkan kepada Nabi Muhammad. Itu satu. Yang kedua, dari lafadznya ketahuan rakikah. Dari lafadznya. Nanti bakal dapetin di sini. Ya. Kata-katanya itu apa? Rakikah. Enggak, apa tadi Anda bilang? Usang gitu, enggak bukan ucapan sosok kenabian, ucapannya enggak begini. Dari mana ente tahu, Syuf? Satu, ente bisa lihat, ya, hendaknya dia sholat 4 rakaat dengan 1 tasyahud. Kemudian baca setiap rakaat Fatihah, surat Al-Qadar, surat Al-Kautsar 15 kali. Terus dia katakan di dalam niatnya, nawaitu an usolli 4 rakaat, kafarah lima fatani minas shalah. Ini kalimat ini, ya, nawaitu an usolliya 4 rakaat. Ya. Kalau emang ini hadis, ini bakal dijadikan oleh para ulama sebagai dalil yang sangat kuat untuk masalah at-talaffuz binniyah. Sedangkan kita di dalam fikih itu talaffuz binniyat dalilnya bukan ini. Dalilnya lain lagi. Terus juga talaffuz binniyat, kalau emang ini adalah hadis, ya, ulama bakal sepakat bahwasanya apa namanya at-talaffuz binniyat itu apa namanya sesuatu hal yang perlu niat itu, sebab kan niat sendiri apa namanya khilaf bainar ulama. Gitu. Terus kalimat nih, niat dengan sighah semacam ini nggak pernah kita dapetin sahabat ngucapin kayak begini atau Nabi Muhammad atau siapa. Ini kalimat sighah kayak begini di zamannya fuqaha beberapa ratus tahun setelah Nabi. Itu ketahuan dari situ, ini bukan hadis. Terus yang berikutnya, kita mau tahu satu hal gak? Ya, nanti baca Quran gak? Baca kan? Coba deh cari di dalam Al-Quran, kalau apa suami bahasa Arabnya apa? Zauj. Kalau istri bahasa Arabnya? Hah? Istri bahasa Arabnya apa ya Hamzah? Suami apa bahasa Arabnya? Oi. Hah? Zaujah. Nih. Kita semuanya pada bilang gitu, bahasa Arabnya suami zauj, bahasa Arabnya istri zaujah. Ente cari deh di Quran, kalimat zaujah ada gak? Kalimat zaujah yang diperuntukkan artinya untuk istri, ada gak? Cari deh. Zaujah ya. Anda nggak bilang zaujat itu jamak. Zaujah. Tapi kalimat zaujah bisighat mufrad yang diperuntukkan artinya untuk arti istri. Di Quran ada gak? Nggak ada. Nggak ada. Kalimat az-zaujah atau zaujah yang artinya istri, nggak ada.
Zaujat, iya. Azwaj, iya. Tapi zaujah nggak ada. Tahu kenapa? Sebab, ya, Al-Imam Al-Qurtubi wa ghairuh, ya, para ulama menyatakan orang Arab yang terdahulu itu, ya, mengucapkan kalimat az-zauj, zauj. Untuk apa? Laki dan perempuan. Suami atau istri ucapannya zauj, bukan zaujah. Untuk suami iya zauj. Ya. Untuk istri juga zauj, bukan zaujah. Sedikit sekali dari mereka yang ngucapin zaujah. Ya. Mereka nyebutnya tuh, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala bilang kepada Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Enggak bilang wa zaujatuka al jannah. Sebab Al-Arab lam yaqul, mereka enggak mengucapkan kalimat zaujah kecuali nadir, jarang. Al-Arab al-Qudama. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala bilang uskun anta wa zaujuka. Enggak bilang zaujatuka. Itu satu. Terus juga di dalam hadis Nabi kalau nyebut istrinya si fulan, imra'at fulan. Enggak bilang zaujat fulan. Ente cari deh. Zaujat fulan enggak? Atau zauju fulan. Ya. Sebab Al-Arab Al-Qudama enggak ngucapin zaujah, ngucapnya zauj. Kayak bahasa Jawa, bojo untuk laki dan perempuan kan? Ya. Lu kan orang Jawa. Seperti itu. Nah ini tadi itu dari hadisnya ketahuan, ya, bakal siapa lebihnya? Bakal kedua orang tuanya. Wa zaujatihi. Zaujatihi ini bukan kalimat yang biasa diucapin sama Nabi. Dari situ ketahuan. Dan masih banyak lagi ciri-cirinya. Allahu a'lam. Kemudian tapi seperti saya katakan, ini hanya sekedar ciri-ciri. Tapi kalau memang sanadnya kuat, sekalipun amalnya sederhana, tapi pahalanya yang dijanjikan oleh Allah besar. Selama sanadnya kuat, ya nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau memang sanadnya bermasalah, ditambah lagi perkara sangat ringan, ganjarannya kelewat gede, ini udah kecium bau maudhu. Paham? Nah, tapi seperti saya katakan, ini semua hanya ciri-ciri yang tadi ini, bukan acuan-acuan yang tadi pertama yang kita jelaskan. Jelas? Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya apa enggak? Ya khair, kalau gitu kita lanjut. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, gini. Nanti bakal ada di sini pembahasan. Bab setelah, 2 bab setelah ini lebih kurang. Namanya Ma'rifatu man tuqbal riwayatuhu wa man turad. Bab pembahasan tentang siapa aja yang riwayatnya diterima, periwayatannya diterima atau ditolak. Itu bakal dibahas. Di antaranya pembahasan tentang periwayatan-periwayatan yang diriwayatkan oleh ahlul bid'ah. Ya, itu bakal dibahas nanti di tempatnya. Taib. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau ini udah jelas, perlu kita ketahui, ya, ketika muncul pemalsu-pemalsu hadis dan hadis-hadis palsu, maka lahir pula, muncul pula para muhadis
yang bergerak di bidang ini. Bergerak di bidang ini artinya memurnikan hadis Nabi Muhammad sehingga bersih dari pemalsuan. Ya, mereka muhadits besar ini mereka berdiri untuk menghadapi para pemalsu hadis dan menelanjangi mereka. Sehingga hadis-hadis palsu itu, ya, mereka para muhaditsin, mereka melihat hadis-hadis yang diriwayatkan dan mereka meneliti sehingga mereka dapati ada beberapa hadis-hadis palsu dan mereka kumpulkan dalam satu karya mereka untuk menjelaskan kepada ummah inilah hadis palsu, gitu, dengan bukti-buktinya. Nah, di antara yang pertama menulis karya tulis di dalam bidang ini adalah Imam Al-Hafidz Husain bin Ibrahim Al-Juzgani, Al-Mutawaffa sanah 543. Beliau Al-Imam Al-Hafidz Husain bin Ibrahim Al-Juzgani, beliau menulis kitabnya yang judulnya Al-Abatil. Ya, membawakan di situ hadis-hadis palsu, menelanjangi tentang hadis-hadis palsu yang dipalsukan. Tetapi karya tulis ini, ya, juga ada beberapa hal di dalamnya dikritik oleh para muhaditsin yang lain. Dalam arti ada beberapa hadis yang dinyatakan oleh beliau sebagai hadis palsu, tapi oleh para muhaditsin yang lain ditolak. Siapa bilang hadis palsu? Ya, dikritik. Ini bukan hadis palsu. Minimal ini hadis dhaif atau matruk. Dibilang palsu belum, enggak juga. Jadi ada kritikan-kritikan, enggak murni. Nah, terus datang setelah itu Al-Imam Al-Hafidz Abdul Faraj Ibn Al-Jauzi menulis tentang hadis-hadis maudhu di bidang ini dengan kitabnya yang terkenal Kitabul Maudhu'at. Tetapi juga seperti itu dikritik oleh banyak ulama sebagian isinya. Karena apa? Ada hadis-hadis sahih bahkan yang dianggap oleh Ibn Al-Jauzi sebagai hadis maudhu. Dan ini dikritik keras oleh para ulama. Bahkan di antaranya itu beberapa hadis di Sahih Muslim dimasukkan oleh Imam Ibn Al-Jauzi ke dalam hadis maudhu. Dan dari situ beliau dikritik oleh beberapa muhaditsin yang lain. Nah, sehingga datang Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengomentari dalam tulisannya itu karya Ibn Al-Jauzi, khususnya tentang hadis Sahih Muslim itu. Dan ternyata Al-Imam Ibn Hajar membuktikan apa yang dianggap sebagai hadis palsu dari Sahih Muslim itu oleh Al-Imam Ibn Al-Jauzi, ternyata kenyataannya tidak demikian. Apa itu? Ya, Ibn Al-Jauzi bilang begitu karena dia melihat ini bukti-buktinya demikian. Nah, bukti-bukti itu dibantah oleh Ibn Hajar. Terus Ibn Hajar datang membuktikan sebaliknya. Ini adalah hadis yang sahih. Dibawakan bahwa periwayatan dari Musnad Imam Ahmad ataupun musnad yang lainnya. Nah, terus juga selain hadis Sahih Muslim, ada hadis-hadis yang lain yang juga dinyatakan oleh Imam Ibn Al-Jauzi sebagai maudhu, ditolak, dibantah oleh Ibn Hajar, ya, di dalam karyanya tersebut dibantah oleh Imam Ibn Hajar. Ternyata hadis-hadis dari Musnad Imam Ahmad yang dianggap maudhu oleh Ibn Al-Jauzi, ya, terbukti bukan maudhu, bahkan sahih. Sampai Ibn Hajar menulis karya tulisnya yang dikenal dengan Al-Gaulul Musaddad fi Dzab 'anil Musnad. Nah, terus datang setelah itu Al-Imam As-Suyuti. Beliau juga mengomentari dalam suatu karya tulis karya Ibn Al-Jauzi itu.
Sehingga dari kitab Maudhu'at yang ditulis oleh Ibnu Al-Jauzi, Al-Imam As-Suyuti ya mengambil lebih dari 100 hadis yang dinyatakan oleh Ibnu Al-Jauzi sebagai maudhu' ternyata bukan maudhu'. Paham? Artinya dalam hal ini Ibnu Al-Jauzi agak berlebihan. Begitu. Dikritik oleh para ulama. Nah, setelah itu As-Suyuti menulis karya tulis yang lain. Apa itu? Menuliskan karya yang sama dengan karyanya Ibnu Al-Jauzi, tapi yang betul-betul murni, nggak berlebihan, gitu. Sebab kan yang punyanya Ibnu Al-Jauzi banyak hadis-hadis sahih yang dimasukkan ke dalam hadis palsu, begitu. Nah ini datang As-Suyuti setelah itu menulis karya tulis yang lebih kurang sama, tapi artinya udah bersih dari hal-hal semacam itu yang berlebihan itu. Nah, dikenal dengan karyanya Al-La'ali Al-Masnu'ah. Walhasil ulama-ulama setelah itu datang ya untuk membawakan atau menuliskan, menuangkan tentang hadis-hadis maudhu sebagai peringatan bagi orang-orang bahwasanya hadis-hadis ini adalah hadis maudhu. Datang Al-Imam Ali bin Muhammad bin Arrag ya. Beliau menggabungkan antara kitab Maudhu'at Ibnu Al-Jauzi dan Maudhu'at karya Al-Imam As-Suyuti dan ditambahkan lagi beberapa hadis-hadis, banyak hadis. Sehingga karya tersebut diberikan judul Tanzihus Syari'ah Al-Marfu'ah Anil Akhbar Asy-Syani'ah Al-Maudhu'ah. Nah, ini kitab terkenal sekali dan dijadikan sebagai acuan. Kemudian datang karya-karya tulis setelah itu yang sangat banyak, di antaranya Tadhkiratul Maudhu'at ya. Terus juga ada lagi Tadhkiratul Maudhu'at Al-Kubra was-Sughra dan lain-lainnya. Naam. Al-Imam Asy-Syaukani juga punya Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Naam. Al-Lu'lu'ul Marfu' karya Muhammad bin Khalil Al-Gawji. Naam. Dan masih banyak lagi. Terus juga Al-Imam Al-Ajluni. Tahu Imam Al-Ajluni? Ya, kita baca kitab Awail Al-Ajluniyah. Ada beliau. Imam Al-Ajluni Al-Hafidh, beliau juga menulis suatu kitab judulnya Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas amma ishtahara min al-ahadits ala alsinatin nas. Naam, sebagaimana Imam As-Sakhawi juga menulis karya tulis semacam itu. Ya, sebelumnya Imam As-Sakhawi ini di abad ke-9 Hijriyah atau ke-8 Hijriyah. Beliau muridnya Ibn Hajar, guru daripada Sayyidina Imam Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus. Nah, itu Imam Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi di Madinah. Beliau itu menulis suatu kitab Al-Maghasid Al-Hasanah. Ya, itu juga merupakan suatu rujukan dan acuan. Nah, ini hal-hal yang berkaitan tentang haditsul maudhu. Sampai di sini saya rasa jelas. Ada yang mau bertanya kira-kira? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah bil-qabul wa tamami kulli surah sulaihi dhahar batina ila arwah awliya al-kun ajma'in wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي